telah hadir bersama dengan kita para narasumber yang luar biasa. Dan pada kesempatan ini kami persilakan moderator Bapak Dirjen untuk memandu acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak-bapak narasumber hadir baik yang secara langsung di dalam ruangan ini maupun secara online, ada taping nanti dari di perdagangan Pak Muhammad Lutfi, dan tadi sudah disebutkan oleh MC beberapa yang sudah hadir, Pak Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang, kemudian Pak Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian LHK Pak Bambang, kemudian Pak Sekjen Kementerian Perindustrian Pak Dodi, kemudian dari Pak Sekjen SDM Bapak Dr. Insinyur Ego Sahyal, kemudian juga dari Kementerian Perhubungan Kepala Biro Keuangan Pak Amirullah. Yang saya hormati Pak Sekjen, Bapak Ibu narasumber, saya izin saya melaporkan bahwa yang hadir ini adalah ada Pak Sekjen Kementerian Desa, kemudian Ibu Dirjen Pengembangan Ekonomi Investasi, Pak Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, staf ahli, dan di hadapan kita semua ini juga para Kepala Dinas PMD Provinsi, Kepala Dinas PMD. Saya tidak perlu berpanjang lebar karena waktu. Saya ingin langsung saja memulai pada diskusi yang season kedua ini. Kami awali dari Bapak Menteri Perdagangan yang akan menyampaikan secara virtual. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, para Gubernur, Wali Kota, dan Bupati, para perangkat desa, serta Bapak dan Ibu peserta Rakornas sekalian. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita dapat menghadiri rangkaian acara Rakornas Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes tahun 2021. Saya mengapresiasi capaian BUMDes selama ini yang telah ikut menggerakkan perekonomian dan perdagangan dari desa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada triwulan ketiga 2021, ekonomi Indonesia kembali mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 3,51% tahun per tahunnya. Salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut adalah kinerja ekspor barang dan jasa yang selama tahun 2021 selalu mencatatkan pertumbuhan positif yang membanggakan. Alhamdulillah, hingga bulan November ini, nilai ekspor kita berhasil mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah dengan nilai ekspor mencapai lebih dari 209 miliar US dollar. Selain itu, neraca perdagangan kita juga berhasil mencatatkan rekor surplus non-migas tertinggi sepanjang sejarah, yaitu sebesar 45,29 miliar US dollar. Pertumbuhan ekspor ini tentu tidak hanya didominasi oleh komoditas primer dan perusahaan berskala besar, namun juga didukung oleh usaha kecil di pedesaan. Sudah banyak komoditi ekspor kita bersumber dari ekonomi pedesaan, antara lain komoditas pertanian, perikanan, kehutanan, serta makanan dan minuman. Kedepannya, kami akan terus bermitra dan bekerja sama dengan Bapak Menteri Desa dan PDT, serta para BUMDes untuk terus mendorong ekspor dari para unit usaha pedesaan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sejak tahun ini Kementerian Perdagangan juga terus berupaya mendorong transformasi digital di sektor perdagangan. Hingga bulan November ini, Kementerian Perdagangan telah melakukan kemitraan dan onboarding usaha dagang kecil dengan loka pasar kepada 1.725
pedagang yang tersebar di seluruh Indonesia. Tahun depan kami akan terus meningkatkan kemitraan ini melalui peran aktif BUMDes agar optimalisasi potensi perdagangan desa dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Sebagai penutup, saya ucapkan selamat mengikuti Rakornas BUMDes tahun 2021. Semoga BUMDes dapat terus berperan aktif dalam perekonomian dan perdagangan nasional. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk Bapak Menteri Perdagangan yang telah memberikan statement sekaligus apresiasi terkait dengan dinamika dan perkembangan BUMDes di desa-desa di Indonesia. Untuk melengkapi apa yang telah disampaikan oleh Bapak Menteri, tadi kita sebutkan beberapa narasumber yang hadir sini. Mudah-mudahan kita dalam rakor ini nanti menghasilkan sebuah rumusan sekaligus sebagai pijakan dalam rangka untuk mengembangkan badan usaha milik desa yang tentunya berbagai variasi usaha, dinamika usaha yang ada di desa sebagaimana tadi pagi telah disampaikan oleh Bapak Presiden untuk semakin mengembangkan usaha yang ada di desa, bukan menjadi predator atas usaha-usaha yang sudah ada di masyarakat. Karena itu saya mengundang Bapak Dirjen Penataan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Bapak Insinyur Suyus Bindayana, MAPPW SC, untuk menyampaikan terkait dengan tema kita pada siang hari ini. Kami persilakan Bapak 10 menit untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat mengikuti acara Koordinasi Nasional Badan Usaha Milik Desa tahun 2021. Saya juga baru membaca mengenai PP BUMDes ini yang dikeluarkan tahun 2021, lalu saya mengaitkan dengan bagaimana tanah-tanah nanti yang dimiliki oleh BUMDes untuk keperluan investasi itu bisa kita lakukan sertifikasi. Bapak dan Ibu, kita sudah melakukan kerjasama dengan Kementerian Desa. Sudah lama sekali ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah bagaimana tanah-tanah transmigrasi itu kita ditetapkan oleh pemerintah desa, kemudian pemerintah daerah, kemudian kita melakukan sertifikasi terhadap aset-aset tersebut. Kemudian juga kita melakukan PTSL, pendaftaran tanah sistematik lengkap, dan Bapak dan Ibu di desa itu menjadi tulang punggung kita untuk melakukan pendaftaran tanah, mendorong masyarakat untuk menyiapkan alas-alas hak yang dibutuhkan, dan juga kita ada kerjasama mengenai berapa biaya maksimal yang harus diberikan masyarakat, yang harus dibiayai oleh masyarakat ke pemerintah desa. Sampai tahun ini, ya, dari target 126 juta sertifikat yang kita targetkan, sekitar 90 juta sudah kita data, sudah kita daftarkan. Jadi kita ketahui siapa namanya, berapa luasnya, bentuknya seperti apa. Tetapi yang baru dimohonkan sertifikat sekitar 70 atau 80 juta. Jadi masih banyak target yang harus kita tetapkan, dan memang itu menjadi bagian juga dari program kita untuk melakukan sertifikasi tanah. Nah, aset-aset desa ini termasuk salah satu aset yang kita sertifikatkan, dan kalau tidak salah kita sudah mendata sekitar 259 sekitar 259, 260.000 bidang aset yang dimiliki oleh desa, dan luasnya sekitar 111.000 hektar. Dan saya harapkan juga ke depan bagaimana aset-aset yang dipisahkan dari desa yang dimiliki oleh BUMDes itu juga bisa kita lakukan pensertifikatnya lebih cepat lagi. Jadi progres yang kita lihat di sini selama 2017 sampai 2021 32% dari target yang kita tetapkan sudah kita lakukan pendaftarannya. Jadi progresnya cukup signifikan, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Kementerian Desa dan teman-teman di pemerintah desa atas bantuannya untuk membantu masyarakat menyiapkan semua kebutuhan-kebutuhan yang akan diperlukan untuk kegiatan sertifikat. Dan Bapak dan Ibu, masih ada target sekitar 36 juta termasuk aset-aset BUMDes, ya. Dan juga termasuk target kita selanjutnya adalah untuk mendaftarkan
yang kita sebut dengan desa lengkap. Jadi artinya semua bidang tanah yang ada di desa itu harus kita data, harus kita sertifikatkan, termasuk aset-aset pemerintah desa juga. Dari sekitar 83 ribuan desa mungkin yang ada, itu kita baru 1000-an ya, 1000 yang kita katakan sebagai desa sertifikatnya sudah lengkap. Jadi masih ada 82.000 lagi yang harus kita selesaikan. Jadi Bapak dan Ibu, untuk daerah-daerah yang indeks keandalan ekonominya cukup tinggi, saya pikir Bapak dan Ibu nanti segera koordinasi dengan kantor-kantor tanahan yang ada di kabupaten kota untuk segera mendaftarkan seluruh bidang tanah yang ada di desa-desa yang kaitannya dengan ekonominya sudah cukup tinggi. Ya. Jadi jangan dihambat, jangan diminta anggaran yang lebih besar karena semuanya sudah kita tetapkan anggarannya. Tinggal nanti ada SKB 3 menteri yang menetapkan berapa biaya yang boleh ditarik oleh masyarakat. Prinsip dalam melakukan pensertifikatan ini mendekat, merapat, menyeluruh. Jadi artinya desa sebelahan, desa yang indeks keandalan ekonominya tinggi itu yang akan kita dulukan untuk kegiatan sertifikasi tanah ini. Dan ini juga ada beberapa hal baru kaitannya dengan dengan PP 18 tindak lanjut Undang-Undang CK. Untuk pemerintah desa kita masukkan ke dalam subjek badan hukum yang bisa diberikan hak pengelolaan. Yang di atasnya bisa kita berikan HGB ataupun hak pakai. Jadi bisa dikerjasamakan untuk pemerintah desa ataupun nanti apakah BUMDes bisa diberikan hak di atasnya aset yang dimiliki oleh pemerintah desa. Jadi Bapak dan Ibu mungkin 10 menit sudah belum oke. Saya jadi deg-degan nih. Baru 5 menit. Ya, jadi Bapak dan Ibu itu yang yang bisa kita lihat ya di ini. Jadi saya juga minta ya ke Bapak dan Ibu untuk didorong sertifikasi tanah ini, Pak. Karena apa yang kita harapkan dengan sertifikasi tanah ini adalah bagaimana kepastian hak di atas tanah itu bisa kita berikan kepada masyarakat. Negara atau pemerintah sudah menyiapkan anggaran tersebut dan saya minta kebutuhan-kebutuhan yang bisa diperlukan oleh masyarakat bisa dipenuhi. Kalau kita lihat slide yang kedua atau sebelum slide ini, kita lihat bagaimana sebelumnya lagi. Nah, bagaimana kita lihat Bapak dan Ibu program sertifikasi di 2018 sampai 2020 itu ada peningkatan jumlah rumah tangga yang sertifikatnya naik ya, dari misalnya dari 48% menjadi 53%. Dan yang paling menarik adalah jumlah rumah tinggal yang tidak mempunyai alas hak berdasarkan data BPS ini itu jumlahnya semakin sedikit. Artinya program pendaftaran tanah sistematik lengkap yang dibantu oleh perangkat desa itu memberikan dampak yang cukup signifikan. Jadi yang dulunya tidak punya sertifikat, surat-suratnya tidak lengkap, dengan bantuan penguasaan fisik dari Bapak dan Ibu disaksikan, itu bisa kita terbitkan sertifikat hak atas tanahnya. Jadi harapan kita memang masyarakat ini juga masuk ke dalam ekonomi inklusi ke depannya. Dan ini memang masih cukup rendah ya, karena ada beberapa hal saya lihat target sertifikasi ini lebih banyak dilakukan di daerah-daerah yang indeks keandalan ekonominya rendah gitu ya. Jadi kita ambil contoh beberapa daerah misalnya di Garut gitu ya, yang dilakukan program sertifikasi itu ternyata tidak di daerah-daerah yang cukup ramai, yang banyak perbankannya gitu ya, di beberapa daerah seperti itu, sehingga masyarakat setelah mendapatkan sertifikat ya sudah berhenti di situ gitu kan. Padahal tujuannya kita inginkan adalah masyarakat itu juga bisa masuk ke dalam ekonomi formal, bisa mendapatkan tambahan modal untuk kegiatan berinvestasi. Jadi dengan dengan perindustrian nanti ke depan mungkin bisa kita diskusikan bagaimana mekanisme masyarakat untuk dapat mendapatkan tambahan modal dan melakukan hub-hub industri yang ada di rumahnya. Ini juga kita lihat data-data yang dilihat di ekonomi inklusi ya, di Kementerian Perekonomian. Memang di awal-awal tahun, misalnya tahun 2020 kita cek berapa
di tahun 2021 berapa masyarakat yang sudah kita berikan sertifikat, kemudian kita cek berapa juga masyarakat yang masuk ke dalam perbankan. Itu jumlahnya belum signifikan, ya, belum signifikan. Jadi yang signifikan itu adalah masyarakat-masyarakat yang tinggalnya di perkotaan. Padahal yang kita dorong tadinya adalah masyarakat-masyarakat yang tinggal di pedesaan. Itu supaya bagaimana juga masyarakat-masyarakat di pedesaan itu kita dorong supaya pertumbuhan ekonominya cukup bagus. Bapak dan Ibu, kita sangat mendorong sekali untuk sertifikasi aset-aset desa, ya. Jadi masih kita punya MOU dengan DJKN, kita punya MOU dengan BUMN terkait dengan pendaftaran aset-aset yang dimiliki oleh kementerian dan aset-aset dimiliki oleh BUMN, dan cukup signifikan pengaruhnya setelah kita lakukan monitoring tahunan gitu ya. Saya juga mungkin nanti mengusulkan bagaimana aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah desa ini atau aset-aset yang dimiliki oleh BUMDes kita MOU-kan gitu ya, kita MOU-kan dengan Ibu Dirjen gitu ya, atau dengan Pak Sekjen, kemudian kita akan monitor ya. Jadi dipastikan apabila kita menetapkan lokasi di daerah-daerah yang kita sudah menetapkan lokasi di satu desa, semua aset pemerintah desa harus kita sertifikatkan. Anggarannya sudah disiapkan karena ini baru sekitar 260.000 bidang yang kita sertifikatkan. Mungkin targetnya jauh lebih banyak dari ini. Saya belum punya target berapa aset desa yang dimiliki di seluruh Indonesia. Yang kita punya aset kementerian yang dipegang oleh Menteri Keuangan itu kita akan selesaikan di tahun 2023. 2023, 2024 kita akan selesaikan aset-aset milik pemerintah pusat, aset-aset sebagian besar BUMN, dan juga aset-aset yang dimiliki oleh masyarakat. Nanti yang pemerintah desa dan BUMDes juga saya usulkan bagaimana kita lakukan sertifikasi, karena kita juga kemarin dengan Kementerian Agama untuk wakaf, ya, tanah-tanah wakaf, kita mulai inventarisasi, datanya tidak balance, data yang kita punya dengan data wakaf di Kementerian Agama juga tidak sama nih. Ada yang data kita sudah sertifikat, di data di Kemenak belum terdaftar. Jadi ini kita akan melakukan sinkronisasi data, semua kita akan kolaboratif governance, semuanya akan kita hubungkan, semua kita akan gabungkan, nanti masing-masing akan kita berikan dashboard supaya masing-masing instansi, masing-masing kementerian, pemerintah desa kita lihat berapa sertifikat-sertifikat yang sudah dipunyai oleh masing-masing pemegang aset. Mungkin itu Bapak, nanti kita tindak lanjuti selanjutnya untuk bagaimana MOU untuk percepatan program sertifikasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan applause yang luar biasa kepada Pak Suyus, Pak Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. Ini sebuah tantangan bagi Bapak Ibu Kepala Desa dan pengelola BUMDes. Yang paling tidak saya catat tadi, yang pertama adalah untuk sertifikasi aset BUMDes maupun aset desa. Ini memang di desa-desa masih banyak yang belum sertifikatkan Pak terkait dengan aset ini. Dan yang kedua, dengan BUMDes sekarang sebagai subjek badan hukum diberikan hak untuk pengelolaan usaha. Nah, ini tergantung nanti Bapak Ibu Kepala Desa BUMDes di dalam rangka untuk memanfaatkan ruang ini. Tapi simpan dulu, kalau ada pertanyaan kami berikutnya akan ke Pak Bambang ini di Dirjen Perhutanan Sosial dan Kementerian Lingkungan. Karena BUMDes ini senyatanya Pak, walaupun baru pada tahun 2021 ini mendapatkan pasien badan hukum, tapi sebenarnya mereka sudah banyak melakukan kerjasama Pak dengan teman-teman di perhutani ataupun mungkin di perhutanan di tempat lainnya, yang notabene ini juga menjadi sebuah ruang yang luar biasa. Nah, tapi untuk pastinya tentu karena dinamika ada yang kerjasama itu ada yang hanya 2-3 tahun, ada yang sampai 20 tahun. Nah, ini mungkin ada hal yang update dan bisa diberikan pencerahan kepada yang hadir di sini, para Direktur BUMDes, Bapak Kepala Desa dan kami silakan Pak Bambang untuk menyampaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin menyampaikan salam dari Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, karena beliau sedang di Bali dan menugaskan saya untuk menyampaikan paling tidak 4 pesan dalam konteks peluncuran sertifikat BUMDes dan BUMDes bersama pada hari ini.
Baik, saya akan memulai yang pertama. Bapak dan Ibu yang kami hormati, bahwa ada fakta bahwa seluruh kawasan hutan itu berada di wilayah administrasi desa. Faktanya ada 25.853 desa yang di sekitar kawasan hutan, ternyata penduduknya hidup di bawah angka kemiskinan. Padahal hutan itu merupakan sumber daya yang melimpah. Ada hal yang ironis. Ternyata setelah kita lihat bahwa tahun 2015, ternyata kebijakan distribusi lahan itu lebih berfokus kepada swasta. Masyarakatnya hanya 4%, swastanya 96%. Akibatnya, masyarakat tidak mendapatkan akses terhadap sumber daya tersebut. Sehingga banyak klaim-klaim masyarakat yang masuk dalam kawasan hutan dianggap perambah, dianggap illegal logger, dan lain sebagainya. Konflik lahan begitu marak di sana. Oleh karena itu, yang terhormat Bapak Presiden melalui program reforma agraria, ada dua sebenarnya. Yang pertama unsurnya adalah TORA, Tanah Objek Reforma Agraria, dan yang kedua adalah perhutanan sosial. Kalau TORA, tadi yang disampaikan Pak Dirjen, pemukiman, fasum, fasos yang desa yang berada di dalam kawasan hutan itu dikeluarkan dari kawasan hutan. Namanya itu TORA, Pak ya. Dan nanti akan disertifikatkan oleh BPN Agraria. Yang kedua, setelah mereka mendapatkan kepastian terhadap pemukiman, kemudian fasum fasos, bagaimana untuk hidupnya? Tentunya itu diberikan melalui perhutanan sosial. Jadi perhutanan sosial berikutnya, perhutanan sosial itu adalah bagaimana negara memberikan kepercayaan kepada kelompok tani hutan, baik itu yang ada di kampung maupun di desa, ya, untuk mengelola hutan secara lestari. Tujuannya mensejahterakan masyarakat dalam konteks sinergi antara ekonomi dan ekologi. Salam lima jari, ada 5 ya skemanya, hutan desa. Jadi Bapak dan Ibu, BUMDes ini merupakan akses pemanfaatan untuk BUMDes dengan warganya supaya mereka berdaya ekologi, sosial, dan ekonominya. Kemudian yang kedua, HKM. HKM itu adalah hutan yang dikelola kampung, ya, yang di bawah desa. Itu yang kedua. Kemudian HTR yang konsentrasi ke tanaman. Kemudian yang keempat, kemitraan adalah hak-hak masyarakat hukum adat. Jadi mereka berhak terhadap wilayah adatnya. Itu namanya hutan adat. Berikutnya. Syukur alhamdulillah bahwa semuanya itu sudah masuk dalam Undang-Undang 11 tahun 2020 dan sudah ada dalam PP 23 tentang penyelenggaraan kehutanan dan ada Permen P9 tentang perhutanan sosial. Jadi legalitasnya sangat kuat. Kemudian tidak cukup kita memberikan distribusi akses. Yang paling penting adalah pendampingan. Jadi setiap kelompok kebijakannya inginnya satu lokasi, satu pendamping. Supaya apa? Ada transformasi pengetahuan local wisdom berbasis hasil hutan dan juga pangan. Berikutnya. Nah, apa peran BUMDes? Kalau tadi sudah dapat persetujuan atau izin, caranya seperti ini. Kalau belum, maka dampingi mereka supaya dapat izin ya untuk kelola akses tadi. Jadi caranya 3. Ada 3 pilar Bapak dan Ibu dalam mendampingi masyarakat atau kelompok tani hutan. Yang pertama itu adalah sosial, tata kelola kelembagaannya. Jadi kalau mereka sudah kuat, proses demokratisasinya terjadi, klaster-klaster komoditinya baik, maka konflik-konflik di tingkat tapaknya juga akan menurun. Kemudian buat, itu namanya rencana kerja dengan pola agroforestry, antara tanaman hutan dan tanaman pangan, boleh untuk ketahanan pangannya. Kemudian kalau itu di mangrove, pesisir, tanaman mangrove dengan tambak yang lestari boleh, tapi 60-40 itu boleh. Atau antara tanaman hutan dengan pakan ternak, itu namanya silvopastural, boleh, semuanya boleh ya. Jadi itu semuanya masuk dalam rencana kerja untuk perhutanan sosial. Kemudian
Yang terakhir usaha. Karena yang terhormat Bapak Presiden ingin mengkorporasikan masyarakat, BUMDes adalah legal. Jadi kelompok tani yang mempunyai legal, maka dia bisa melakukan untuk mendapatkan yang namanya pendampingan untuk finansial, pendampingan untuk pasar, ya, pasar. Oleh karena itu Bapak dan Ibu dengan klaster komoditi tadi, harapannya Bapak dan Ibu semuanya berpikir bagaimana mengembangkan komoditi-komoditi tersebut. Berikutnya. Nah, ini arahan yang terhormat Bapak Presiden 7 November tahun 2020. Udah saya intisarikan seperti tadi. Berikutnya. Ini sudah juga terus. Nah, Bapak dan Ibu, yang ketiga, saya bermohon kepada Bapak dan Ibu, tolong sekali lagi bantu kita semua. Jadi program ini kan untuk Bapak, programnya dari pemerintah, yang memerintahkan yang terhormat Bapak Presiden. Oleh karena itu tolong melalui PIAPS, ya, itu bisa dilihat upaya percepatan untuk mendapatkan persetujuannya. Kemudian yang kalau itu sudah mendapatkan persetujuan atau izin, dampingi mereka sehingga kelasnya itu bisa naik kelas untuk kelompok usaha perhutanan sosialnya. Berikutnya, terus ini PIAPS-nya, nanti kalau lihat di Google dari 12,7 LHK menyediakan 14,061, jadi lebih sekitar 1,3 juta hektar. Berikutnya, nah distribusi aksesnya hampir 5 juta. Akhir Desember ini 5 juta, jadi masih ada PR 7,7 lagi. Saya yakin dengan bantuan Bapak dan Ibu dari BUMDes tadi, dengan melihat dari Mbah Google tadi, maka 3 pilar tadi, kalau kategori untuk kelompok usaha di tingkat desa maupun di tingkat kampung, ya, kalau dia peringkatnya masih blue, ya, itu masih awal, mereka baru terima SK atau persetujuan dengan pendampingan, membuat rencana kerja, menentukan unit kerja, itu blue. Ketika dia sudah melakukan implementasi, itu silver. Kemudian yang paling penting lagi adalah kalau dia sudah berproduksi, ya, untuk tingkat regional dan nasional, itu adalah gold. Kalau sudah ekspor, itu platinum. Itu kurang lebihnya. Jadi masih perlu kerja bareng dengan Bapak dan Ibu yang saya hormati di tingkat tapaknya, supaya piramid ini tidak gendut di bawah, tetapi menjadi ramping atau malah kebalik gitu ya. Piramidnya itu menjadi kebalik. Berikutnya. Nah, yang terakhir. Bapak dan Ibu, program perhutanan sosial itu ada 2 yang menjadi keinginan dan sama. Saya udah bicara dengan Bu Lina, ternyata sama. Bahwa kalau satu desa saja ngejar produktivitas dengan agroforestry tadi, kadangkala tidak cukup. Oleh karena itu perlu pengembangan di desa-desa sebelahnya, supaya skala ekonominya untuk produk tersebut terpenuhi. Ya, sehingga nilai tambahnya, kalau itu bisa dibangun industri, Pak, industri berbasis masyarakat, itu juga nilai tambahnya akan diambil oleh masyarakatnya. Saya beri contoh di Lumajang, ini BUMDes ya, di Lumajang. Dia polanya adalah sengon pisang, ya, antara tanaman sengon, bawahnya itu pisang. Kemudian sengon dengan rumput. Rumput untuk apa? Untuk ternak. 940 hektar untuk 317 KK. Ada 216 peternak, ada 816 ekor sapi. Susunya berapa? 5.300 sehari. Skala ekonominya cukup nggak? Tidak cukup. Mereka kerjasama dengan Nestle, ternyata satu tangki truk itu adalah 10.000. Artinya apa? Tidak visible secara ekonomi. Oleh karena itu, BUMDes kita ada namanya BUMDes bersama ya. Ya, BUMDes bersama ya Pak ya. Ya, BUMDes bersama. Antar desa kita kembangkan ya menjadi 5 desa. Sekarang targetnya adalah sekitar 20.000 liter. Ya, dengan Pokjanas Perhutanan Sosial yang dipimpin oleh Pak Luhut, ini dikembangkan menjadi 1 kecamatan lah, itu kurang lebihnya. Demikian juga untuk pisangnya. Baik. 2 menit lagi. Oh, 2 menit lagi, semenit aja saya pakai. Baik, ini contoh yang ada di Lumajang. Berikutnya. Nah, ini contoh-contohnya, barangkali terus aja cepat. Ini susunya terus, ya.
Nah, yang terpenting Bapak dan Ibu, setelah program 7 tahun itu kita ukur ternyata yang namanya betul nggak perhutanan sosial itu bisa melestarikan hutannya, bisa nggak menenteramkan masyarakatnya, bisa nggak mengentaskan kemiskinannya. BUMDes juga bantuin gitu ya di dalam konteks mengukur keberhasilan tersebut. Contohnya masalah pendapatan. Kalau satu kakak yang kita berikan itu adalah anggotanya 4 orang dengan pendapatan sekitar 3,5, itu artinya kalau dibagi 4 gitu ya, 3,6 dibagi 4 berarti 800.000 per kapita per bulan. Nah, kalau besar untuk berkiprah bersama-sama dengan perhutanan sosial. Selamat datang Pak Sekjen Kemenaker, Pak Sekjen Anwar Sanusi PSI. Berikutnya kesempatan kami berikan kepada Pak Sekjen Kementerian Perindustrian, Pak Dodi Widodo. Tentu BUMDes tidak lepas juga dengan usaha industri rumah tangga, industri kecil, bahkan industri di kelompok-kelompok di masyarakat di desa. Bagaimana dukungan terkait dengan Kementerian Perindustrian dalam rangka untuk mensupport agar BUMDes ini semakin besar dan menjadi salah satu lembaga ekonomi yang utama di desa. Kami persilakan Pak Dodi untuk menyampaikan materinya sama 10 menit Pak Dodi. Nuhun Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resmikan satu industri di Cikarang. Diwakilkan oleh saya. Seharusnya juga ini kawan-kawan Direktorat Jenderal Industri Kecil yang mewakili. Tapi nggak apa-apa, saya tumbuh dan besar di industri kecil. Kalau tadi kawan-kawan dari ATR menyampaikan sertifikasi, lalu ini hutan sosial, Bapak dari SDM mungkin ada, lalu teman-teman perhubungan. Kalau kita bicara itu mungkin pada ujung-ujungnya adalah sektor manufaktur yang paling menjadi tulang punggung buat kita semua. Karena terbukti sektor manufaktur sekarang memberikan 20% dari PDB kita. Dari 20% PDB kita itu 99% itu dari industri kecil. PDB-nya memberikan 21%, jumlah industri kecilnya 99-an. Ya. Ini lanjut dong ininya. Slide-nya lanjut, ngikutin. Judulnya aja dia. Jadi total industri itu 99%-nya adalah industri kecil dan memberikan share dari 20% tadi 21%-nya adalah dari industri kecil. Ya. Nah, lalu bagaimana hubungannya dengan kawan-kawan di sini? Industri pasti butuh bahan baku, butuh tanah, butuh tempat. Nah, ada program kita di industri kecil itu namanya pemberdayaan industri kecil dan menengah. Ya, di dalam pemberdayaan industri kecil menengah ini kita sangat berkaitan dengan bapak-bapak tadi karena kita ingin nanti IKM berdaya saing, menjadi penguat struktur industri nasional, lalu juga bisa diekspor dan memberi kesempatan kerja kepada masyarakat. Salah satunya tentu industri kecil dengan masyarakat desa. Tapi permasalahannya masyarakat desa, ya kebetulan dulu awal-awal PDT Kementerian Desa ini berdiri, saya salah satu bagian dari Bapak dan Ibu dalam menetapkan Lokri dan Lok terluar bersama-sama teman-teman Kemendagri. Jadi pada saat penetapan lokasi prioritas itu juga kita mempertimbangkan lokasi-lokasi yang menjadi potensi bagi penumbuhan sentra-sentra kita. Nah, total secara keseluruhan sentra di seluruh Indonesia itu sangat banyak. Mungkin dari Bapak dan Ibu desanya ada 78.000 desa. Potensinya mungkin apakah semua BUMDes itu akan didirikan di semua desa? Pertanyaannya, apakah desa-desa tersebut mempunyai potensi untuk bisa dijadikan sebuah industri atau sentra-sentra industri? Karena begitu kita ingin menumbuhkan sentra industri kecil, tentunya kita juga harus melihat local endowment atau kemampuannya. Karena kita harus memilih memberi dampak bagi desa tersebut. Tadi Bapak Bambang menyampaikan apakah nanti kalau hutan industri itu bisa menjadikan pusat industri kecil. Ya, di Kementerian Perindustrian di IKM kita sudah punya unit pelayanan teknis yang menyebar di sentra-sentra tersebut.
sebenarnya program ini sudah jauh dari sebelum reformasi terjadi. Tahun 1980-an kita sudah membangun UPT-UPT dengan basis lokal endowment, dengan kemampuan dari desa-desa tersebut. Misalnya tadi kalau di Bali contohnya ada satu desa berbasis kopi. Nah, memanfaatkan hutan produksi untuk kopi. Nah, kami dari Kementerian Perindustrian menyiapkan sentra atau unit pelayanan teknis untuk memproduksi kopi secara bersama-sama dengan menyediakan mesin ya yang dikelola. Nah, permasalahannya pada saat yang dikelola. Kalau di Bali relatif BUMDesnya cukup baik karena saya sudah bekerja sama sangat lama dengan teman-teman di Bali. Demikian juga dengan Sumatera Barat. Ada beberapa BUMDes yang cukup baik. Nah, pada saat pengelolaan mesin atau unit pelayanan teknis ini, umumnya sentra-sentra dan UPT-UPT ini memiliki kelemahan dalam kelembagaan dalam pengelolaannya. Tadi Pak Bambang dia menyampaikan koperasi dan BUMDes bisa menjadi tulang punggung kita. Ya, betul. Atau perusahaan lain. Pada saat 2016 kita mulai untuk pembangunan menghidupkan kembali sentra-sentra ini dengan UPT. Ya, dengan UPT dengan melalui dana DAK. Dana alokasi khusus yang kita berikan langsung kepada kabupaten dengan usulan masing-masing dari kabupaten masing-masing dengan memilah dan memilih apa yang menjadi prioritas dari desa-desa atau kecamatan. Tadi Bapak menyarankan memang apabila satu desa itu satu, idealnya seperti itu. Dan jadi kita di dalam pembangunan UPT melalui DAK Sentra Industri Kecil yang total sekarang sejak 2016 kita sudah membangun sentra industri kecil berbasis lokal endowment sebanyak 26 baru, tapi untuk revitalisasinya sekitar 132-an. Tapi ini adalah kelanjutan dari program-program yang lama karena pada saat reformasi UPT-UPT itu banyak yang hancur, Pak. Jadi kita pembangunan mulai kembali 2016 melalui dana alokasi khusus. Nah, kelemahan dari mereka semua ini adalah pengelolaan kelembagaannya. Oleh karena itu, saya bersyukur Bapak dan Ibu sudah mendorong dengan BUMDes bersertifikat. Karena tanpa BUMDes yang bersertifikat, tanpa pengelolaan good governance, cita-cita kami ingin membangun IKM berdaya saing di desa tidak mungkin terjadi. Karena apa? Program-program kami, tolong next, next, ya. Program-program kita di IKM itu salah satunya tadi saya bilang kita membangun sentra IKM melalui DAK maupun melalui inisiatif kawan-kawan di daerah sendiri. Tapi apabila kawan-kawan ingin mengusulkan unit pelayanan teknik, kalau yang kita sekarang kenal sebenarnya UPT ini kita bangun sebagai unit produksi bersama. Ini kita sudah punya program sejak tahun 80-an. Kalau sekarang mungkin bapak-bapak bisa dibaca koran unit produksi bersama. Itu sebenarnya UPT. Nah, untuk mengelola ini nggak gampang. Pada satu sentra itu bisa lebih dari 50 pengusahanya. Nah, bagaimana mengelola mesin ini bersama? Ya, bagaimana nanti menjual hasil produksi yang telah diolah di unit produksi bersama ini? Bagaimana mengelola agar berkualitas dan berdaya saing? Bagaimana menghubungi dengan pasar di luar negeri? Ini perlu dibangun sebuah BUMDes yang bermutu dan berkualitas. Karena tanpa BUMDes atau tanpa kelembagaan yang baik atau tanpa koperasi yang baik tidak akan terjadi, dan tentunya program-program ini hanya akan jalan di tempat. Karena dengan program yang baik tentunya dia akan bisa memberikan bantuan. Kami akan memberikan bantuan alat, kami akan memberikan pendampingan, kami akan memberikan bantuan standar. Karena program-program di Kementerian Perindustrian sangat banyak saya. Lanjut. Ya, ini program peningkatan daya saing kita. Kita ada fasilitas teknologi, restrukturasi mesin, ya, standar sertifikasi keahlian. Sekarang yang baru yang kita miliki adalah kita pendampingan untuk halal produksi, peningkatan penggunaan produk dalam negeri P3DN itu kita lakukan pendampingan dan kita mulainya lebih bagus dari desa. Ya, apabila kita mulai dari hulunya di desa, hilirnya akan sangat
mudah sekali kita dalam menjalani program-program ini. Nah, dalam pemasaran kita juga punya ya E-Smart IKM, bantuan promosi dan pameran. Kita mungkin tidak sebesar teman-teman di UMKM yang memiliki gedung sebagian besar. Kami biasa memfasilitasi di lantai bawah kami untuk pameran, itu yang kita undang dari sentra-sentra seluruh Indonesia, dan kita di Bali juga punya pusat pameran sendiri juga. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Kita punya klinik haki dalam melayani fasilitasi buat kawan-kawan yang di desa apabila punya inisiatif membangun sebuah produk, ingin mendaftarkan brandnya, kita fasilitasi bekerjasama dengan teman-teman dari Kumham. Lalu kita juga mempunyai klinik packaging yang kita copy paste di beberapa wilayah bekerja sama dengan Pemda-Pemda. Itu kita biasanya memfasilitasi satu merek, itu kita fasilitasi rata-rata 100 lusin per merek untuk bisa kita kasih gratis. Selain itu juga kita yang paling jadi trending sekarang adalah bantuan untuk restrukturisasi mesin. Nah, restrukturisasi mesin ini bisa dimanfaatkan oleh bapak-bapak dan ibu apabila punya unit usaha, BUMDes. Misalnya nanti di sentra tersebut UPT, dia tidak punya BUMDes, nggak bisa manfaatkan ini. Tapi apabila dia punya kelembagaan yang jelas, oh mesin saya ini perlu perbaikan, even dia melalui DAK, dia bisa mengusulkan untuk perbaikan ini. Selama lembaganya jelas, ya. Contoh-contoh bisa dilihat, kita sudah ada sentra IKM pengolahan porang, sentra IKM rendang ini di Payakumbuh, sentra IKM olahan bumbu dan rempah, banyak sekali sebenarnya. Ini yang baru yang 26, tapi banyak lagi yang sudah kita bangun selain pembangunan. Jadi kalau pembangunan ini baru, yang revitalisasi yang sudah ada kita perbaiki. Ini melalui fasilitas dari DAK, ya. Rata-rata bantuan DAK itu kalau untuk pembangunan bisa di atas 5 miliar, ya. Kalau revitalisasi itu rata-rata bisa antara 1 sampai 3 miliar perbaikannya. Jadi baik itu untuk bantuan mesin, pembelian mesin maupun perbaikan tempat ini produksi. Lanjut. Ya. Bapak dan Ibu, IKM dengan UPT-nya menjadi tulang punggung. Oleh karena itu pembentukan kelembagaan ini sangat penting. Sekali lagi, kelembagaan ini sangat penting untuk bisa memfasilitasi kita semua. Nah, alhamdulillah teman-teman di pedesaan sudah mendorong untuk ini. Artinya nanti hand in hand dengan koperasi, ya, dengan koperasi untuk bisa membantu UPT-UPT ini yang sampai saat sekarang agak susah karena memang di syarat pendirian UPT dengan DAK itu salah satunya setelah 3 tahun itu harusnya UPT sudah punya lembaga yang jelas. Ya, baik itu pembiayaan nanti didukung oleh Pemda maupun dia berdiri sendiri sebagai BUMDes maupun BUMD. Mungkin itu saja Bapak. Terima kasih banyak. Saya akan lebih senang bertanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus yang luar biasa atas dukungan Kementerian Perindustrian untuk pengembangan BUMDes ini. Bapak sekalian, kita masih punya 3 narasumber, jadi pertanyaan tolong disimpan dulu, nanti kita akan diskusikan. Berikutnya kami berkesempatan dari Bapak Sekjen SDM, tentu juga tidak kalah pentingnya dukungan dalam rangka pengembangan Badan Usaha Milik Desa maupun Badan Usaha Milik Desa bersama. Kami persilakan Pak Dr. Insinyur Ego Sahrial MC untuk menyampaikan, sama Pak, 10 menit. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para menteri maupun yang mewakili yang hari ini bertindak sebagai panelis, para gubernur, bupati, akademisi, para direksi perusahaan beserta jajarannya, para pelaksana BUMN desa, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan permintaan panitia bahwa kami diminta untuk menyampaikan terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sektor pertambangan. Izinkan saya menyampaikan beberapa pointers yang sedianya akan disampaikan oleh Bapak Menteri untuk saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada
bahwa Kementerian SDM selaku pengelola sumber daya alam seperti amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, intinya adalah agar mineral dan batu bara tersebut harus dapat bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat sebesar-besarnya. Ini tentunya dengan melalui program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat atau PPM. Jadi PPM merupakan kegiatan pemberdayaan yang diarahkan untuk mendorong kegiatan-kegiatan dan peran sosial masyarakat di sekitar areal tambang dalam rangka peningkatan kemandirian masyarakat di sekitar perusahaan tambang. Bapak Ibu sekalian, regulasi-regulasi terkait dengan pertambangan, terutama dengan kewajiban para perusahaan pemegang izin usaha pertambangan, izin usaha pertambangan khusus untuk melaksanakan PPM ini telah diatur di dalam beberapa undang-undang mineral dan pertambangan yang terakhir, yaitu mengenai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, juga begitupun dengan aturan turunan pelaksanaannya, yaitu PP, Permen, dan Kepmen. Intinya Bapak Ibu dalam hal ini adalah badan usaha pertambangan memang sesuai dengan amanat undang-undang, peraturan pemerintah maupun turunannya, diwajibkan berkontribusi untuk masyarakat sekitar areal tambang agar masyarakat bisa lebih berdaya. Kita mungkin memahami bahwa areal pertambangan mainly sangat diasosiasikan dengan kerusakan lingkungan. Ya, jadi bagaimana sekarang kita mendorong agar seluruh perusahaan pemegang izin usaha pertambangan, izin pertambangan khusus itu betul-betul bisa memberdayakan masyarakatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami di dalam hal ini mendorong adanya blueprint pemberdayaan dan pengembangan masyarakat provinsi. Jadi seperti terlihat di dalam slide nomor ini, intinya adalah berisi perencanaan strategis pembangunan terpadu yang memuat arah kebijakan PPM di wilayah provinsi. Sebagai acuan, ini sebagai acuan nanti untuk seluruh badan usaha pertambangan dalam menyusun rencana induk PPM dan program PPM tahunan. Nah, rencana induk PPM merupakan dokumen yang memuat rencana program PPM selama tahap mulai dari kegiatan eksplorasi sampai produksi hingga pasca tambang, sampai penutupan event sampai reklamasi. Ini kita harapkan perusahaan pertambangan dapat menyusun studi kelayakan dan dokumen lingkungan berdasarkan pemetaan sosial. Nah, Bapak Ibu sekalian, tantangan ke depan ini bagi pemerintah dan para stakeholder, bagaimana membuat kebijakan dan tata kelola untuk memastikan bahwa program PPM Badan Usaha Pertambangan ini bisa betul-betul tepat sasaran. Sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, ada 5.395 perizinan perusahaan tambang. Itu diantaranya kita kenal, diantaranya ada 33 perusahaan karya. Mungkin kalau kita di sini familiar, Freeport salah satunya, itu salah satu bagian dari kontrak karya. Kita juga ada dari 5.393 itu ada 66 PKP 2B. Itu diantaranya mungkin kita kenal yang namanya Arutmin, namanya Adaru dan lain sebagainya. Dan yang terbanyak adalah 5.290 IUP atau izin usaha pertambangan yang tersebar ya di seluruh Indonesia. Ini kita harapkan dapat berjalan dan terus bertambah setiap tahunnya dalam rangka mereka betul-betul menerapkan sesuai dengan amanat Undang-Undang Minerba, agar intinya keberadaan mereka di sekitar areal tambang ini dapat betul-betul dapat memberdayakan masyarakat. Itu tujuan pokok kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, slide berikutnya memperlihatkan bahwa next slide nomor 5 coba. Ini terdapat 8 aspek program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang wajib dilaksanakan oleh Badan Usaha Pertambangan. Ini kita telah tuangkan dalam keputusan Menteri tahun 2018 lalu mengenai pedoman pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Itu isinya diantaranya adalah pendidikan, kesehatan, tingkat pendapatan real, kemandirian ekonomi, sosial dan budaya, pemberian kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang yang berkelanjutan, pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat dalam rangka menunjang kemandirian PPM dan infrastruktur yang mendukung PPM tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam melaksanakan program PPM dimaksud
Badan Usaha Pertambangan diwajibkan untuk melaksanakan minimal 8 aspek program keseluruhan, yaitu ini berlaku untuk pemegang izin usaha pertambangan mineral logam dan batu bara, dan 3 aspek program bagi pemegang izin usaha pertambangan non logam dan batuan, yaitu setidaknya mereka harus melakukan pendidikan, kesehatan, dan kemandirian ekonomi. Slide berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini data memperlihatkan kontribusi pengembangan pemberdayaan masyarakat. Jadi kalau dilihat angkanya cukup besar Bapak Ibu sekalian. Jadi dari tadi yang saya sampaikan 5.290 izin usaha pertambangan yang terdiri dari kontrak karya, PKP 2B, IUP, dan IUPK, itu tahun 2020 kalau kita lihat di situ jumlahnya cukup besar. Itu perusahaan tambang itu komit di dalam rencana kerja anggaran biayanya itu. Total 2020 aja 1.655 miliar. Ya, jadi cukup besar Bapak Ibu sekalian. Nah, begitupun juga realisasi sampai kuartal 3 tahun 2021 ini telah tercapai yang sudah dikomit oleh para perusahaan tambang itu adalah 1.193 miliar. Dengan begitu besarnya potensi ini, kita harapkan PPM ini dapat memberikan dukungan bagi BUMN desa sebagai pengelola kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar pertambangan. Terakhir Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan ini dalam rangka kita terus mendorong badan usaha milik desa, khususnya bagi masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan. Ada 4 aspek yang kami minta kepada para perusahaan pertambangan itu untuk dapat mengimplementasikannya secara konkret bersama BUMN desa. Yang pertama adalah aspek tingkat pendapatan real atau pekerjaan melalui peningkatan kualitas pekerjaan dan atau pendapatan dari kegiatan yang menjadi mata pencarian asli masyarakat lingkar tambang. Yang kedua, aspek kemandirian ekonomi, yaitu melalui pengembangan ekonomi lokal, kewirausahaan. Yang ketiga adalah aspek infrastruktur yang menunjang PPM melalui pengembangan kawasan produk unggulan desa dan dukungan pembangunan infrastruktur penunjang. Dan yang terakhir adalah aspek pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat dalam rangka menunjang kemandirian PPM. Itu Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan tentunya kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam Rakornas BUMN desa ini. Harapannya tentu program PPM Badan Usaha Pertambangan dapat semakin optimal bekerja sama dan mendukung pengembangan BUMN desa. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekjen. Mudah-mudahan nanti dari para peserta, terutama para direktur BUMDes dan desa, tentu secara operasional bagaimana bisa mengakses secara langsung terkait dengan utamanya pada berbagai jenis usaha yang ada di desa tadi. Berikutnya kami berkesempatan untuk Pak Sekjen Ketenagakerjaan. Tentu tidak lepas dalam konteks bagaimana mengelola BUMDes ini, baik sisi SDM-nya, kemudian peluang kerjanya, dan tentu ini saya yakin akan banyak hal yang bisa disinergikan dan menjadi dukungan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Waktu dapat kami persilahkan Pak Anwar Sanusi, kurang lebih 10 menit Pak waktunya, kami besar. Terima kasih Pak Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati para menteri yang diwakili oleh Pak Sekjen, kemudian dan juga Pak Dirjen dan juga Pak Kepala Biro, serta yang saya hormati Pak Sekjen Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Bu Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi, kemudian Pak Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan juga Pak Sahli dan juga Pak Dirjen sebagai moderator, serta para pengelola BUMDes, serta hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Dalam waktu 10 menit saya ingin mencoba untuk menyampaikan satu problematika terkait dengan ketenagakerjaan di pedesaan. Kemudian yang kedua yang terkait dengan intervensi apa yang bisa kita lakukan, terutama adalah tadi untuk bisa menjadikan desa betul-betul menjadi tempat harapan bagi masyarakatnya, sehingga tidak terjadi lagi yang namanya
migrasi ke perkotaan ataupun memilih pilihan ekonomi lain, yakni menjadi tenaga kerja migran Indonesia atau dulu yang dikenal dengan TKI. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari sisi di slide yang keempat, ini kita lihat bahwa memang kalau dilihat dari sisi angkatan kerja kita yang ada di pedesaan masih didominasi usia non muda dan berpendidikan rendah. Artinya usia-usia yang menengah, usia-usia produktif yang saat ini orang kita mengatakan adalah bonus demografi yang didominasi oleh angkatan kerja milenial, ternyata kondisi ini tidak dinikmati oleh pedesaan. Jadi di pedesaan ini 75% ini adalah masuk kategori non muda. Kemudian dari sisi pendidikan 67,83% mereka ini adalah ada di tingkat pendidikan SMP dan juga adalah SD. Nah, kemudian kalau kita lihat slide berikutnya, persentase penduduk yang bekerja ini memang mayoritas ada di sektor pertanian. Kalau kita bagi lagi sektor-sektor yang lain, yakni 48,80% desa-desa di Indonesia ini adalah desa pertanian. Karena apa? Dari jumlah desa yang jumlahnya 74.961, 82,7%-nya adalah desa-desa yang basisnya adalah pertanian. Nah, kemudian kalau kita lihat dari posisi mereka bekerja, 72,41% mereka ini bekerja di sektor informal. Ya memang banyak sekali yang desa-desa di Indonesia profesinya itu sangat ibaratnya adalah homogen. Di luar dari pertanian, di luar dari sektor yang tadi informal, mereka ini kerjanya cuma dua. Yang satu adalah kalau tidak jadi perangkat desa, mereka adalah jadi tenaga guru, tenaga pendidik. Bagi desa-desa yang dekat perkotaan, mereka sebagian jadi adalah aparatur sipil negara atau jadi PNS. Kemudian kalau kita lihat rata-rata upah atau gaji bersih per bulan dari buruh karyawan tahun 2009-2021, perkotaan dan pedesaan ini menunjukkan angka yang cukup jauh. Jadi kalau yang ada di pedesaan contohnya adalah di tahun 2019 ini adalah 2.214.000, ini rata-rata karena banyak yang mendapatkan penghasilan di bawah itu. Kemudian yang namanya perkotaan ini sudah 3,2 juta. Dan apalagi kalau kita lihat, ini sebetulnya kenapa, ini agak sedikit menceng. Kenapa yang namanya kita gunakan kebijakan UMP, upah minimum provinsi, ini adalah bagian kita untuk melakukan istilahnya meminimalisir disparitas kesenjangan dari pengupahan. Karena kalau yang sebelumnya, ini adalah yang dipakai adalah rata-rata nasional, jadi kalau yang tinggi terus akan tinggi, yang rendah juga akan sulit untuk dia adalah menyamai dari yang tinggi itu. Nah ini adalah bagian dari yang memang yang kita ingin coba lakukan istilahnya bagaimana tadi pedesaan ini banyak nanti akan diisi oleh tenaga-tenaga muda dan bekerjanya pun mereka banyak yang kita dorong juga adalah bekerja di sektor formal. Kenapa sektor formal? Karena kalau sektor informal banyak sekali yang namanya fasilitas-fasilitas terutama adalah asuransi, jaminan sosial ketenaga kerjaan itu yang tidak diperoleh. Manakala misalnya dia adalah ada kecelakaan kerja, sektor informal tidak mendapatkan apa-apa. Manakala hari tua itu tiba, mereka juga tidak mendapatkan manfaat. Beda dengan mereka ini adalah ketika ikut yang namanya adalah masuk dalam kategori yang namanya penerima upah dan mereka bekerja di sektor formal. Inilah yang juga menjadi persoalan kenapa kemarin ketika BSU, bantuan subsidi upah, ini juga banyak mempermasalahkan. Kami penghasilannya lebih rendah, kenapa Pak kami tidak memperoleh? Nah ini sesuatu yang memang agak susah dijawab, tapi sebetulnya mudah untuk kita istilahnya mencari argumen-argumen yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, saya coba sedikit langsung slide pada 8, ada peluang dan juga tantangan yang memang menurut saya, ini bagian yang dalam hal ini BUMDes bisa melakukan intervensi pada slide ke-8. Jadi ada beberapa slide 8 ya, itu ada beberapa peluang yang memang di sini adalah ada di tingkat pedesaan tapi juga ada tantangannya. Peluang pertama adalah wilayah pedesaan memiliki potensi sumber daya alam yang belum terkelola banyak sekali.
Dan ini adalah ranah tadi yang disampaikan contohnya oleh Pak Dirjen dari LHK ya, Pak Dr. Bambang tadi. Kalau seandainya sebetulnya potensi alam dari pedesaan ini kita optimalkan, ternyata ini memiliki peluang yang sangat luar biasa. Saya ingat kajian yang dilakukan Kemendes dengan Indef tahun 2019 yang menyebutkan bahwa potensi setiap 1% intervensi, 1% ya, ini akan memberikan dampak lebih besar ketika kita memberikan intervensi di pedesaan dibanding dengan di perkotaan. Karena apa? Karena memang ada banyak yang namanya ruang-ruang yang bisa kita tingkatkan, yang bisa kita valuasi di dalam sebuah nilai yang namanya nilai ekonomi. Belum lagi serapan tenaga kerjanya. Nah, kemudian yang peluang yang juga tidak kalah penting adalah kemudahan usaha melalui BUMDes dan BUMDesma yang berpeluang menyerap tenaga kerja. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir ya, karena memang meskipun payung dari BUMDes ini kan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah ada keputusan, tapi keputusan yang satunya lagi tetap jalan. Jadi artinya apa? Tidak ada barier, karena kita sendiri pun juga sedang dalam proses untuk menyelesaikan catatan sesuai dengan yang tertulis di dalam yang namanya tadi keputusan MK dari Judicial Review. Kemudian juga mulai muncul usaha-usaha kecil berbasis rumah tangga. Saya rasa 6 tahun bahkan 7 tahun pelaksanaan dari Undang-Undang Desa yang sudah menggelontorkan 400 triliun lebih, ini sudah memiliki semacam benih-benih hasil, terutama adalah usaha-usaha di tingkat mikro pedesaan ini yang sudah mulai tumbuh dan berkembang. Nah, namun demikian ada tantangan yang luar biasa. Pertama tadi saya katakan didominasi sektor informal, yang kedua migrasi dari desa dan ke kota ini masih sangat tinggi. Jadi dengan kata lain masih belum terlalu tadi memberikan semacam katakanlah daya untuk menahan orang-orang muda untuk tidak meninggalkan desanya. Ini tantangan. Kemudian skala usaha dan menengah belum mampu menyerap tenaga kerja yang bekerja berskala besar. Dan yang terakhir ini yang juga adalah maraknya masih pekerja migran yang itu didominasi dari pedesaan. Kami melihat saat ini Pak, dorongan manakala pandemi COVID-19 ini, selama 2 tahun lebih, ini banyak yang karena moratorium pengiriman PMI, pekerja migran Indonesia, ini banyak sekali orang-orang yang tertahan di desa yang sekarang itu minta untuk segera dibuka. Mereka misalnya alhamdulillah beberapa misalnya sudah dibuka, Taiwan, kemudian Korea, bahkan Malaysia itu merengek-rengek ya, karena apa? Karena sekarang itu kelapa sawitnya potensi akan busuk, karena kita pekerja migran kita tidak ada. Ini potensi juga untuk terutama kalau dalam konteks itu meningkatkan bagaimana bargaining kita untuk kita mendapatkan perlakuan yang lebih baik, terutama untuk pekerja migran yang di Malaysia. Bapak Ibu sekalian, karena waktunya hanya 10 menit, saya ingin mencoba untuk jumping saja kepada hal-hal yang menyangkut masalah sebetulnya adalah pengembangan kompetensi ekonomi di tingkat pedesaan. Kami melihat ada beberapa 3 hal yang ini yang merupakan tantangan SDM di pedesaan. Pertama adalah kompetensi SDM masih rendah. Tadi kalau dilihat dari sisi rata-rata pendidikan, mereka itu berpendidikan adalah SD sama SMP. Memang Bapak Ibu sekalian, kami ada data lain yang ini sebetulnya menggembirakan. Dari sisi tingkat pengangguran, mereka banyak yang nggak nganggur dibanding mereka yang lulusan SMA sama SMK. Tapi dari sisi ketercukupan, mereka dari sisi kelayakan hidup masih tidak layak. Sehingga Bank Dunia dalam surveinya mengatakan mereka bekerja tapi tetap miskin. Nah, kuncinya makanya kompetensi SDM ini harus kita tingkatkan. Sarana dan prasarana ini juga harus kita lakukan intervensi agar bisa betul-betul bisa memberikan dukungan bagi aktivitas usaha ekonomi, dan yang ketiga adalah terbatasnya jangkauan pasar bagi produk desa. Ini ada tantangan yang dihadapi, dan oleh karena itu kami memberikan semacam katakanlah hal yang bisa kita lakukan, terutama adalah menyangkut bagaimana kita bisa mengkonsolidasikan seluruh seluruh program-program pemerintah yang dilakukan oleh berbagai kementerian ke dalam satu istilahnya orkestra yang betul-betul mengarah kepada pedesaan.
Oleh karena itu kami menginisiasi beberapa program yang memang itu sudah dilakukan dan kita sudah bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan KUKM, adanya MOU yang sudah kita tanda tangani, dan itu kita dorong bahwa MOU ini antara Kemendes, Kemnaker betul-betul kita bisa tadi memanfaatkan potensi yang ada, mencegah atau mengurangi beberapa tadi kekurangan, terutama dari SDM yang kurang terampil, SDM yang meninggalkan desanya dengan memberikan pelatihan-pelatihan. Beberapa program yang memang kami dorong dan itu bisa dioptimalkan oleh BUMDes, yakni adalah pelatihan-pelatihan yang memang di sini bisa dilakukan untuk mengembangkan atau meningkatkan kapasitas dari SDM yang ada di pedesaan. Slide yang ke 19 ya, langsung 19 saja. Ini ya, slide 19 kita melihat. Sebetulnya ini banyak tayangannya karena memang kombinasi antara menteri sama sekjen ya Bapak-Ibu sekalian, jadi agak banyak. Karena makanya sudah langsung jadi satu. Nah, pada yang slide 19 kami melihat ini ada beberapa yang bisa dioptimalkan terutama untuk BUMDes untuk meningkatkan adalah kapasitasnya. Kalau BUMDes jumlahnya ada 30, BLK pemerintah itu sudah ada 282. Mereka menyelenggarakan aneka pelatihan-pelatihan sesuai yang namanya adalah peningkatan kompetensi. Bahkan kita dorong BLK tersebut, apalagi BLK komunitas, yakni ada BLK yang dimiliki oleh masyarakat yang kebanyakan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan keagamaan basisnya adalah kebutuhan dari masyarakat tersebut. Kalau masyarakatnya pertanian tentunya adalah bagaimana yang terkait dengan olahan pertanian, usaha kuliner, ini adalah menjadi sebuah pilihan. Kemudian kalau desanya ini misalnya perkebunan adalah sesuatu yang mengait dengan usaha-usaha peningkatan kapasitas untuk pengelolaan perkebunan. Jadi kalau ini ada beberapa list saja yang memang di sini yang di pelatihan-pelatihan yang ditawarkan, misalnya ada pelatihan yang terkait dengan teknik listrik, las, kemudian tata boga, kemudian processing, pertanian, perikanan, pengolahan kulit dan seterusnya. Saya rasa kembali tadi saya katakan karena modelnya itu adalah demand base, artinya yang namanya balai latihan kerja ini bisa menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dari peningkatan kapasitas pedesaan. Saya rasa kalau terkait dengan BUMDes, kita juga mengetahui bahwa problematika bukan hanya yang terkait dengan menumbuhkan usaha ekonomi, tapi terkait dengan pengelolaan usaha BUMDes itu sendiri. Saya rasa BLK-BLK tersebut juga bisa kita create dengan melakukan atau memberikan aneka-aneka pelatihan untuk peningkatan kapasitas dari para pengelola BUMDesnya. Bapak-Ibu sekalian, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dan tentunya kita sangat senang sekali dan juga sangat mendukung bahwa BUMDes ini akan menjadi sebuah pelaku usaha ekonomi yang berbasis di tingkat desa yang nantinya akan menjadi bukan hanya mitra, tapi adalah betul-betul akan mengkomplementer dan menjadi usaha ekonomi di tingkat pedesaan yang menggerakkan desa, membuat desa itu menuju yang desa mandiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, ini sebuah tantangan sekali lagi dan peluang bagi teman-teman Bapak Ibu Kepala Desa, para pengelola BUMDes, bukan hanya dalam rangka untuk pertumbuhan ekonomi, tapi bagaimana dalam rangka meningkatkan SDM sesuai dengan kebutuhan yang ada di desa Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para peserta rakor, masih ada satu lagi narasumber. Kita ketahui bersama bahwa BUMDes juga mempunyai peluang usaha dalam rangka mengelola usaha parkir, kemudian di usaha kir dan sebagainya. Nah, ini kita hadirkan juga dari Kementerian Perhubungan yang dihadiri oleh Bapak Kepala Biro Keuangan, Pak Wirullah. Bagaimana dukungan Kementerian Perhubungan dalam rangka untuk mendukung terkait dengan usaha badan usaha milik desa ke depan, sebagaimana yang telah tentu dimandatkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kami persilakan Pak, waktunya 10 menit untuk menyampaikan materi. Terima kasih Pak Moderator.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati di sini banyak Pak Sekjen dan Pak Dirjen, Bapak Ibu serta rapat koordinasional Badan Usaha Milik Desa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita bisa berkumpul bersama-sama dalam kegiatan rapat koordinasi Badan Usaha Milik Desa pada sore hari ini. Sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf dari Pak Hubungan dan Pak Sekjen. Kebetulan pada waktu yang sama ada acara di Bandara Soekarno-Hatta terkait dengan pembangunan di desa, seperti yang data yang kami sama-sama peroleh dari Kementerian Desa, bahwa dampak dari COVID ini banyak masyarakat yang bermigrasi ke desa. Mungkin jadi tantangan dan jadi sekaligus peluang dalam pembangunan di desa itu sendiri. Mungkin terkait dengan peran kami di sektor perhubungan untuk pembangunan sektor perdesaan dan peluang bagi BUMDes itu sendiri, bisa dilihat di paparan ini bahwa perhubungan itu mempunyai dua peran. Ini menunjukkan karakteristik dari daerah itu sendiri atau desa itu sendiri. Pertama, perhubungan itu sebagai promoting sektor. Jadi kami yang mendorong daerah itu untuk maju. Nah, ini biasanya Bapak Ibu bisa lihat bahwa kami di perhubungan berupaya menyediakan pelayanan-pelayanan angkutan perintis di daerah-daerah yang terluar. Terus juga kami berupaya menyediakan sekarang mungkin program tol laut. Itu adalah salah satu upaya untuk mempromot suatu daerah agar lebih berkembang. Kami juga mendorong membangun jembatan udara melalui angkutan udara perintis, dan ada juga kapal ternak. Kita pernah dengar kapal ternak dan bagaimana kita berupaya mendorong agar produk di suatu daerah itu bisa memberikan nilai tambah. Jadi memang kami di perhubungan berupaya mendorong daerah itu agar produk-produk unggulannya bisa memberikan nilai tambah. Tadi disampaikan oleh Bapak Sekjen dan Tenaga Kerja bahwa ada 3 masalah tadi yang terkait dengan pembangunan pedesaan, komisi SDM, sarana dan prasarana, dan terbatasnya jangkauan pasar. Tapi di sini semaksimal mungkin Kementerian Perhubungan menyediakan perintis tadi, baik darat, laut maupun udara, yang sampai sekarang ini terus bertambah nilainya, dan harapan agar daerah-daerah semakin maju. Dan tadi harapan Bapak Presiden bahwa harga antara daerah desa dan perkotaan bisa sama. Yang kedua adalah perhubungan sebagai penunjang. Nah, ini mungkin di daerah-daerah pedesaan yang sudah maju, yang transportasi sudah cukup maju. Kami di sektor perhubungan juga berusaha menyediakan, sudah mulai jalur ganda double track kereta api, bahkan Bogor sampai Jogja pun akan kita buat menjadi jalur ganda. Dan harapannya nanti daerah-daerah berkembang dan ekonomi semakin maju. Bahkan saat ini kami sedang membangun kereta di Sulawesi, Pak. Jadi Sulawesi juga sudah Makassar Parepare sudah mulai dan insya Allah tahun depan sudah mulai beroperasi. Jadi harapannya tadi bahwa daerah itu semakin berkembang, dan nanti yang berbatasan jangkauan pasar untuk produk hasil dari suatu daerah bisa dihilangkan dengan semakin berkembangnya sektor. Mungkin juga kita sering mendengar peresmian bandara-bandara baru, jadi memang kita konsentrasi membangun jembatan udara di daerah-daerah timur. Harapannya apa? Agar tadi produk-produk unggulan dari suatu daerah ini bisa memberikan nilai tambah. Jadi memang kami di perhubungan sebagai urat nadi kita di pembangunan sektor transportasi ini berharap dua tugas pemerintah, yaitu tersedianya kebutuhan dasar tadi yang bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia, dan juga bisa mendorong keunggulan-keunggulan dari masing-masing daerah bisa berkompetisi di secara luas. Jadi memang tadi nilai tambah dari produk-produk yang ada di masing-masing daerah. Prioritas utama apa yang ditugaskan oleh Bapak Presiden kepada kami di Kementerian Perhubungan di infrastruktur bersama-sama dengan teman-teman
dan konektivitas. Jadi simpul-simpul transportasi itu terus dibangun, terus diperbaiki, terus diperbarui, sehingga usaha bagi termasuk BUMDes ya, BUMDes ini adalah pengembangan usaha. Jadi kami melihat memang BUMDes ini bisa mengambil peran di sini. Jadi tadi ada simpul-simpul yang sudah tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Disinilah peran BUMDes untuk menjadi lanjutan dari pergerakan orang maupun barang yang tersebar di seluruh Indonesia. Karena ada seberapa jauh kita berlayar, seberapa jauh kita mengudara, pasti akan mendarat juga. Nah, inilah BUMDes inilah yang sesuai tema ini di bidang angkutan jalan mempunyai peran sebagai lanjutan dari pergerakan-pergerakan dari yang semuanya bermuara di simpul-simpul transportasi, baik di pelabuhan, di bandara, pelabuhan penyeberangan maupun di terminal-terminal utama. BUMDes inilah kami berharap mempunyai peran penting, peran yang sangat strategis agar distribusi orang maupun barang bisa terdistribusi dengan baik, dan tadi harga diharapkan bisa sama antara di pusat maupun di daerah. Terus tadi yang pengembangan SDM tadi disampaikan oleh Pak Sekjen Kementerian Tenaga Kerja, dan banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja untuk mendukung pengembangan SDM yang ada di desa. Dan harapannya adalah bagaimana tadi semua ini bertujuan agar bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang sejahtera. Lanjut. Nah, ini BUMDes definisinya tadi bisa sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa dipisahkan guna mengelola aset jasa pelayanan dan usaha lainnya. Nah, ini mungkin di peluang tadi karena temanya ada terkait dengan lalu lintas angkutan jalan. Saya yakin BUMDes akan bisa maksimal di sini terkait dengan aset tadi disampaikan dari Pak Dirjen dari Kementerian Pertahanan bahwa asetnya sangat besar, saya pikir bisa dikelola, dan jasa layanan ini tadi yang simpul-simpul transportasi bisa dimaksimalkan, dan semuanya untuk kesejahteraan bagi masyarakat desa. Lanjut. Mungkin ini gambaran saja bahwa di hubungan karena saya pernah tugas di daerah juga, saya pernah menjadi direktur BLU di daerah. Saya pikir kuncinya adalah kreativitas dan inovasi dari para pengurus desa. Jika kita inovasinya bagus, kreatif, saya pikir peluang pasti ada. Nah, untuk sektor perhubungan darat atau angkutan jalan ini sebenarnya ada beberapa peluang untuk BUMDes itu sendiri. Yang pertama terkait dengan angkutan orang tadi, bahwa kita punya program tol laut, kita punya program perintis, yang kita punya program jembatan udara, dan banyak program-program yang bertujuan untuk mendistribusikan orang barang ke daerah-daerah. Dan ini adalah peluang bagi BUMDes bagaimana melanjutkan pergerakan tadi ke lokasi akhir. Ini bisa dalam penyelenggaraan orang maupun angkutan barang. Kami dan di beberapa daerah sepanjang pengalaman kami sudah diterapkan bagaimana BUMDes itu mengelola perusahaan angkutan orang maupun angkutan barang yang mendukung distribusi tadi. Ini adalah peluang yang saya pikir yang perlu dimaksimalkan tadi sehingga yang sifatnya nasional sudah sampai titik simpul sampai titik akhir. Nah, ini BUMDes inilah yang kami harapkan yang melakukan titik baik. Bila stasiun, sekarang stasiun sudah di pelosok-pelosok desa sudah ada stasiun yang bagus dan menurut kami nyaman, dan ini didukung oleh transportasi dari stasiun ke pusat desa itu sendiri. Nah, ini kami juga mendorong agar BUMDes ini bisa bekerja sama dengan terminal-terminal, karena ini temanya dengan angkutan jalan. Di terminal itu kita sudah ada fasilitas untuk usaha mikro dan usaha kecil paling sedikit 30%. Jadi ini adalah sebenarnya peluang bagi BUMDes bagaimana dan semua itu tidak hanya di terminal, di stasiun juga, di bandara-bandara, di pelabuhan-pelabuhan. Ini ada peluang untuk BUMDes untuk dapat melakukan pembicaraan. Karena ini bagaimana produk-produk lokal tadi bisa ditampilkan di simpul-simpul transportasi, otomatis simpul ini adalah pusat pergerakan di mana orang banyak berkumpul, dan
banyak aktivitas yang yang mendorong ekonomi di situ. Jadi salah satu contohnya di terminal untuk UKM paling sedikit 30% disediakan di terminal tersebut, dan ini adalah salah satu peluang bagi BUMDes. Sama tadi mungkin parkir, pengelolaan parkir segala macam itu bisa dilakukan oleh BUMDes. Nah, ini mungkin contoh-contohnya saja. Bisa pariwisata mungkin di daerah-daerah yang pariwisata cukup maju, jadi bisa juga ya dari rekan-rekan saya di daerah sampaikan ada BUMDes yang sudah mengelola angkutan pariwisata. Nah, ini mungkin peluang juga karena sekarang pariwisata mulai tumbuh lagi saat belum, dan ini adalah suatu potensi sangat besar BUMDes untuk menjadi salah satu pengembangan usaha. Pengalaman saya tadi di Direktur Pelu, kuncinya adalah inovatif dan kreatif. Kita kreatif pasti ada sumber-sumber yang bisa kita manfaatkan, khususnya optimalisasi aset. Jadi aset yang besar, saya pikir bisa menjadi sumber-sumber bagi BUMDes untuk mengembangkan. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, para narasumber telah menyampaikan berbagai informasi sekaligus peluang dan tantangan bagi Bapak Ibu sekalian selaku pengelola Badan Usaha Milik Desa maupun Bapak Kepala Desa yang tentu sebagai penasihat BUMDes. Karena itu kita masih punya waktu sekitar 12 menit Bapak Ibu sekalian. Saya beri kesempatan kepada banyak sekali yang bertanya. Berarti menarik sekali diskusi kita sehari-hari. Biasanya pada ngantuk, ternyata sama memperhatikan. Saya mohon untuk disebutkan secara singkat, padat, menyebutkan nama dan asalnya di mana dan ditujukan kepada siapa. Saya hanya beri kesempatan 4 dulu dari sebelah kiri, 2 sebelah kanan 2. Nanti kalau masih ada waktu kita akan berikan waktu berikutnya. Silakan. Ya, yang dari berdiri sebutkan singkat saja ya, ditujukan kepada siapa. Silakan, pakai. Ini Pak. Yang baju biru, jaket biru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya Rizal dari BUMDes Desa Ringin Putih, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ada beberapa pertanyaan Bapak yang ingin saya pertanyakan. Yang pertama kepada Bapak Dirjen dari Bapak Zuyus nggih. Terkait tanah BUMDes Pak yang harus disertifikasi untuk bisa maksudnya gini, instrumen apa yang harus kami siapkan agar tanah di tempat kami itu bisa teroptimalkan, karena di desa kami kan termasuk kawasan super prioritas ya Pak ya, dan kami ingin sekali membuka peluang investasi kepada investor agar desa kami bisa segera tumbuh Pak. Yang pertama itu. Yang kedua dari Dirjen Kemenaker gitu ya Pak ya. Betul bahwasanya yang paling sulit bagi kami BUMDes itu adalah mengelola yang namanya SDM Pak. Jadi kami sulit sekali mendapatkan SDM. Makanya kami BUMDes Desa Ringin Putih kemarin tahun ini kami membentuk program yang namanya Satu Rumah Satu Sarjana. Jadi hasil dari pendapatan bersih BUMDes Desa Ringin Putih kami buatkan, kita alokasikan menjadi bentuk beasiswa kepada anak desa kami, sehingga ke depan kami mempunyai stok SDM yang berkualitas, sehingga BUMDes atau desa tidak mengharapkan adanya SDM yang berkualitas datang, tetapi desa itu bisa mencetak adanya SDM yang berkualitas. Dari mana? Dari dana BUMDes yang kami hasilkan, dari unit usaha yang kami hasilkan. Dan memang untuk saat ini kami masih terus menggali bagaimana caranya untuk bisa mencetak generasi atau SDM yang berkualitas. Oleh karena itu mohon solusinya Bapak terkait BLK tadi, apa yang harus kami lakukan atau bagaimana caranya agar
kami bisa membawa SDM untuk bisa dilatih gitu ya Pak ya. Lalu yang selanjutnya kepada Dirjen dari Perhubungan, begini Bapak, realitas yang ada Candi Borobudur dekat dengan kami Bapak. Namun terkait pengelolaan yang paling sangat sederhana, yaitu pengelolaan parkir yang ada di Candi Borobudur, ini pengelolanya adalah BUMN Bapak, yaitu Angkasa Pura. Nah, Bapak bisa bayangkan sekelas BUMN mengurusi parkir Bapak di Candi Borobudur. Nah, apabila pengelolaan parkir ini diserahkan kepada mungkin BUMDesma bersama yang ada di desa atau kecamatan Borobudur, maka manfaat yang bisa diberikan akan lebih banyak Bapak dibandingkan BUMN yang mengelola parkir yang ada di Candi Borobudur. Oleh karena itu Bapak, kami mohon pertimbangannya, kami mohon masukannya agar ya tadi BUMDes di Kecamatan Borobudur bisa dilibatkan dalam partisipasi keberadaan Candi Borobudur. Mungkin begitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Srijal. Ya, silakan dari Ban, gantian itu. Singkat, jelas, padat Pak ya. Terima kasih. Perkenalkan saya Yanto dari BUMDes Maju Mandiri, Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, di kawasan Gua Pindul. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Yang pertama, bagaimana prosedur agar kami ini bisa mengelola sebagian dari hutan yang ada di daerah kami, yang itu merupakan hak kelola dari Kementerian Kehutanan. Karena tadi yang disampaikan dari Kementerian ATR ini juga memperjelaskan masalah itu, dan di tempat kami ada permasalahan pengelolaan di hutan itu. Yang kedua, kepada Bapak Anwar Sanusi, karena tadi berhubungan dengan ketenaga kerjaan, perlu kita sampaikan bahwa perlindungan, baik perlindungan kesejahteraan maupun perlindungan terhadap pengurus dan pegawai BUMDes itu masih lemah. Ini mohon penjelasannya apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan sehubungan dengan teman-teman kami, baik pengurus maupun pegawai BUMDes, agar keduanya baik kesejahteraan maupun perlindungan itu bisa terwujud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf karena saya sudah diingatkan oleh panitia, waktunya ternyata hanya tinggal 10 menit dan belum dijawab. Karena itu satu pertanyaan lagi, saya akan untuk yang paling belakang di ujung, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, langsung saja ya. Ini saya dari Kecamatan Kandangan, nama saya Randy, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan, ini mengenai teknis terkait pendaftaran sertifikat atau aset BUMDesma. Nantinya siapakah yang akan mewakili pendaftaran terkait dengan sertifikat aset? Apakah direktur ataukah kepala desa yang ditunjuk seperti pada waktu pengajuan badan hukum kemarin? Kemudian terkait dengan Dirjen Kemenaker, ini tadi sangat menarik terkait dengan keberadaan BUMDesma atau BUMDesa, yang mana mencegah terjadinya migrasi atau urbanisasi tenaga kerja muda yang ada di desa ke kota. Tapi ini juga berbanding terbalik dengan apa yang di PP nomor 11 khususnya pasal 26
terkait dengan masa jabatan Direktur BUMDesma. Saya sendiri baru menjadi Direktur BUMDesma bulan September kemarin. Awalnya bendahara dan kemudian karena suatu hal di MAD khusus saya terpilih menjadi Direktur BUMDesma yang masih di usia 30. Nah, ini juga menjadi kontra dalam benak saya. Kalau di sini hanya dijelaskan hanya 2 kali masa periode jabatan dan dalam 1 periode jabatannya itu hanya 5 tahun. Kemarin saya juga protes kepada kepala desa, mending saya jadi bendahara aja Pak, bisa sampai usia pensiun daripada dipilih menjadi direktur, tapi nanti usia 40 cari kerja lagi juga susah, gitu Pak. Terus terkait dengan jaminan BPJS Ketenagakerjaan, alhamdulillah di kecamatan kami itu sudah bekerja sama. Dipersingkat Mas, pertanyaannya tolong dipersingkat. Ya. Jadi itu aja Pak, yang terkait dengan tanah tadi, aset dan juga masa jabatan Direktur BUMDesma. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak narasumber, mengingat waktu kami tidak akan mengulang pertanyaan, kami mohon untuk bisa direspon. Kalau memang ada yang nanti kami sampaikan. Tapi ada tambahan tadi Pak Bambang, ini bukan Pak Bambang dari yang YouTube Pak Bambang. Bertanya bagaimana pola kemitraan perhutanan sosial antara perusahaan hutan dan industri dengan masyarakat sekitar area HPH perusahaan. Nanti mohon untuk digabung. Kami awali dari yang paling ujung sini dulu, Pak Sekjen Menaker. Kami silakan, Pak. Terima kasih Pak Dirjen. Yang satu Pak Rizal ya, yang terkait dengan pelatihan yang dilakukan oleh BLK, kita sangat terbuka, apalagi Kemendes PDTT dengan Kemnaker kita sudah ada MOU. Artinya kita tinggal mematangkan saja jenis-jenis pelatihan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Nah, artinya di situ memang pelatihan vokasi itu beda dengan pendidikan vokasi, Pak. Kalau pelatihan vokasi lebih pada keterampilan, kalau yang pendidikan ini ada istilahnya di situ pengembangan dari aspek konsepsi ya, teorinya agak banyak. Nah, jadi dalam hal ini silahkan nanti misalnya dalam mengkoordinasikan kira-kira pelatihan-pelatihan apa yang dibutuhkan oleh BUMDes tersebut. Tadi saya katakan BUMDes itu kan bukan hanya pelatihan yang menyangkut masalah misalnya pengembangan usaha ekonomi perdesaan, tapi juga penguatan kapasitas organisasi pengelolaan BUMDes itu juga penting. Contohnya misalnya bagi pengelola BUMDes kan dia harus mengetahui bagaimana membuat semacam bisnis plan, perencanaan bisnis, kemudian pengelolaan keuangan, paling tidak akuntansi yang paling sederhana itu kan harus dipahami. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan SDM, sumber daya manusia, itu pun juga perlu diketahui. Jadi dalam hal ini kami di Kementerian Ketenagakerjaan, apalagi sudah ada MOU, kita siap. Bahkan kalau kita lihat ya, tadi saya katakan saya belum melakukan pemaparan terkait dengan BLK komunitas. BLK komunitas di Jawa Tengah banyak sekali. Dan itu saya yakin itu juga sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat desa tersebut. Jadi panjenengan tinggal ngirim mawon, nanti kita coba untuk fasilitasi dari sisi kepesertaannya. Yang kedua, pertanyaan menarik ini, artinya yang menyangkut masalah perlindungan sosial ketenagakerjaan. Ini sangat penting Pak, dan ini kami sudah mendorong kepada BPJS Ketenagakerjaan. Jadi bukan hanya penerima upah, tapi bukan penerima upah pun BPU juga harus menjadi target, apalagi pengelola BUMDes. Maka dalam hal ini kami tentunya nanti akan saya sampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk bisa menyasar terutama adalah kepada pengelola-pengelola BUMDes. Ini penting sekali ya. Karena tadi pertanyaan persis yang kelima tadi Pak. Kalau misalnya ya panjenengan, saya kira panjenengan karena orang Jawa. Kalau panjenengan nanti pensiun, kemudian kalau seandainya tidak ada jaminan, ya itu akan istilahnya tidak bisa kita memiliki saving yang bisa itu adalah memberikan kepastian ketika hari tua atau kecelakaan kerja itu terjadi. Nah, apalagi di dalam skenario ke depan,
jaminan untuk ketenagakerjaan, ada satu lagi yang dikenal adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi orang yang kehilangan pekerjaan itu dijamin, Pak. Ya. Satu, mereka dikasih cash benefit, uang tunai. Yang kedua, diberikan akses terhadap informasi pasar kerja. Yang ketiga, dilatih agar dia itu bisa meningkatkan keterampilannya. Bahasa Inggrisnya adalah upskilling. Atau mereka itu bisa diberikan reorientasi pekerjaan, bahasa Inggrisnya reskilling. Nah, upskilling dan reskilling ini adalah bagian dari memang jaminan sosial tersebut. Jadi pada intinya saya senang sekali. Terakhir tadi Pak Randy ya, 40 tahun, kemudian kenapa saya tanya ini PP 11 ini apakah membatasi? Saya rasa begini Pak, konsepnya yang mindset kita harus kita terbuka. Kalau Bapak sebagai istilahnya CEO-nya BUMDes dan itu berhasil, mungkin bukan hanya Bapak diperlukan di desa itu, tapi juga diperlukan di desa-desa lain. Bahkan Bapak kalau misalnya baik, BUMDes ini menjadi sebuah adalah karir profesional Bapak. Mulai dari BUMDes, BUMD, mungkin terakhir BUMN. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Sekjen Naker. Enggak Pak, serius tadi ada paling tidak dua Pak. Yang pertama adalah sedikit saya dengar kaitan pemanfaatan lahan. Yang kedua adalah dalam rangka pendaftaran aset, siapa sebenarnya yang akan mewakili dalam pendaftaran asetnya BUMDes tadi. Ya. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Saya senang sekali nih banyak pertanyaan mengenai sertifikat gitu ya. Artinya Bapak-bapak juga Bapak Ibu harus mulai berpikir bagaimana aset-aset itu mulai dilegalkan gitu ya. Kalau saya berpikirnya tadinya saya gini Bu Dirjen, saya juga BUMDes apa sudah jadi subjek hukum ya gitu kan. Saya lupa belum baca aturan gitu kan. Mohon maaf Bu. Ternyata saya jadi baca, oh ternyata udah ada PP-nya. Artinya BUMDes ini sekarang udah menjadi badan subjek hukum yang kita bisa berikan hak atas tanahnya gitu kan. Jadi ini adalah aset yang dipisahkan, harusnya aset yang dipisahkan dari pemerintah desa sehingga nanti kalau pemerintah desa kita berikan hak pakai, untuk BUMDes itu kita bisa berikan hak guna bangunan. Gitu ya. Siapa yang bermohon terhadap sertifikat itu bukan lagi kepala desa, karena ini didirikan oleh kepala desa, sama seperti BUMD atau BUMN. Jadi saya bayangkan BUMN di pemerintah pusat, BUMD pemerintah daerah, dan BUMDes di pemerintah desa. Jadi artinya tadi ada direktur sendiri dan direktur itulah yang sebagai kuasa untuk mendaftarkan sertifikat tersebut. Nah tanah-tanahnya dari mana yang akan didaftarkan? Tanah-tanahnya itu adalah harusnya aset yang telah dipisahkan oleh desa. Mungkin itu ya Bu Dirjen ya, aset yang dipisahkan dari desa. Apakah nanti bisa tanah misalnya dari Pak Bambang misalnya pelepasan aset misalnya pelepasan dari kawasan hutan boleh-boleh saja atau membeli boleh kan. Kemudian sertifikatnya nanti apakah BUMDes bisa diaktanggungan ya bisa gitu loh. Karena tanahnya adalah hak guna bangunan yang memang BUMDes ini berbentuk badan hukum yang bisa tanahnya nanti kita bisa berikan sertifikat. Mungkin itu Pak, biar terima kasih Pak Yus. Karena kita dikejar oleh waktu ya harus berbagi. Ini 5 menit Pak Bambang berbagi dengan Pak Bambang nanti dengan Kementerian Perhubungan. Mungkin dua hal itu kami persilakan Pak Bambang. Walaupun banyak tadi pertanyaan Pak Bambang, kami persilakan. Baik, ada dua pertanyaan. Yang pertama mengenai permohonan untuk hutan desa atau HKM di Jogja ya. Jadi referensinya tolong Pak dicatat di P9 tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial. Intinya kalau itu yang mengelola desa itu ada namanya LPHD, Lembaga Pengelola Hutan Desa. Ya. Kemudian ada unit bisnisnya, by name by address anggotanya, kemudian yang dimohon itu harus hutan negara statusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau HKM berarti itu kampung. Jadi ketua kelompok gitu ya, kemudian ada anggotanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemitraan ya. Kemitraan itu resolusi konflik. Klaim-klaim tanah yang diberikan kepada konsensi. Pemerintah itu melakukan fasilitasi dan mediasi yang intinya adalah di ruang tadi ada win-win solution. Ada hak dan kewajiban termasuk bagi hasilnya dan lain sebagainya. Sama Pak, referensinya adalah di P9. Terima kasih. Terima kasih. Terakhir silakan
terkait dengan pengelolaan parkir di Borobudur tadi. Singkat saja Pak, mohon waktunya. Silakan. Baik, terima kasih. Menjawab pertanyaan Pak Rizal tadi ya. Jadi terkait KSPN, kami di perhubungan total sampai saat ini sebagai biro keuangan saya masih membayar untuk subsidi di KSPN untuk pelayanan transportasi. Nah terkait dengan parkir tadi, Jogja itu kalau saya bukan di AP2 tapi AP1. Nah nanti terkait dengan kewenangan parkir, itu adalah kewenangan dari teman-teman di daerah Pak, di Dinas Perhubungan. Nanti mungkin Pak Rizal bisa komunikasi dengan teman-teman Dinas Perhubungan, karena Jogja ini kan ada beberapa kabupaten kota, Borobudur ini ada beberapa kabupaten kota, nanti bisa berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan terkait dengan tadi penunjukan pengelola parkir itu sendiri dan tarifnya biasanya gitu. Nanti itu adalah kewenangan dari pemerintah kabupaten kota, dan nanti Pak Rizal mohon bisa berkoordinasi dengan kabupaten kota terkait lokasi tersebut. Mungkin itu Pak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya yakin masih banyak pertanyaan, tapi mohon kalau memang ini pasti panitia nanti akan menyiapkan, silakan ditulis, disampaikan kepada panitia, dan tentu nanti akan dihimpun oleh para panitia dan akan disampaikan kepada para narasumber. Sekali lagi terima kasih kepada para narasumber, diberikan aplaus yang luar biasa. Dan karena itu sebelum saya mengakhiri, saya minta mungkin masih 1 menit saja Pak memberikan closing statement dari masing-masing Bapak narasumber, sehingga semakin memberikan semangat Pak untuk teman-teman pengelola BUMDes ini. Kami persilakan Pak. BUMDes selalu ada di hati. Terima kasih. Halo, 126 juta bidang tanah yang kita terdaftarkan. Kalau ada satu BUMDes yang belum terdaftar, berarti tidak akan tercapai itu. Jadi saya ingin semua BUMDes kita daftarkan sertifikatnya. Kunci keberhasilan BUMDes adalah kolaborasi dan integrasi. Luar biasa. BUMDes adalah penggerak ekonomi rakyat. Sektor pertambangan, energi dan sumber daya mineral mendukung pelaksanaan PPM. Ya. Kreatif dan inovatif tadi adalah kunci keberhasilan dari BUMDes. Kreatif dan inovatif kunci dari keberhasilan BUMDes. Terima kasih Bapak sekali-kali kita berikan aplaus untuk para narasumber yang luar biasa. Dan saya pribadi apabila dalam mengantar hal yang kurang berkenan, kami mohon yang sebesar-besarnya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu untuk diskusi panel kedua. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dari para narasumber dan juga moderator. Terima kasih untuk informasi, pemahaman dan pengalaman yang boleh dibagi bersama dengan para peserta. Dan kami informasikan Bapak Ibu, para peserta untuk tidak meninggalkan tempat, karena diskusi panel ketiga akan langsung kita mulai setelah diskusi ini. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan para narasumber di diskusi panel kedua, begitu juga dengan moderator Bapak Dirjen PDP, terima kasih. Dan statement yang sangat menarik ketika tadi disampaikan bahwa BUMDes selalu di hati. BUMDes selalu di hati. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi kepada moderator dan narasumber pada diskusi panel kedua. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, narasumber pada diskusi panel ketiga telah hadir bersama dengan kita. Ada 3 narasumber yang akan berbagi informasi kepada Bapak Ibu para peserta di diskusi panel ketiga. Yang masih baru nggak usah aja. Ganti botol. Ganti merek. Yang mana nih? Yang ini. Kami juga menyapa
Bapak Ibu para peserta yang mengikuti secara daring, Zoom maupun YouTube Kementerian Desa atau Akademi Desa, kami berharap Bapak Ibu tetap stay tune bersama dengan kami mengikuti acara ini hingga akhir. Yang bagus tuh yang ini kayak mic-nya ya. Pokoknya 7 sama 8 jangan. 7 sama 8. Iya. Urutannya. Ya udah, 1, 2, 3. Yang ini kan masih ada lanjut lagi. Dia satu aman kan nih?